sepakat berdirinya sel ini akan menciptakan proses sintesa protein. Sintesa protein terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Secara singkat, sintesis protein adalah proses DNA yang menjadi mRNA melalui mRNA akan menjadi protein. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada DNA adalah DNA adenin yang akan berpasangan dengan hasil pada RNA, DNA dan mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin. Pada RNA, guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada RNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada RNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembaca dari arah 5 ke arah 3. Dengan proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah dibentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal atau disebut dengan kodon. Selanjutnya RNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Translasi, mRNA berperan sebagai cetakan untuk membentuk protein yang mengandung 3 basa nitrogen yang disebut kodon. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat dalam translasi adalah pairing atau memasang basa nitrogen pada translasi A. RNA akan berikatan pada U tRNA. A pada mRNA akan menjadi U di tRNA. Dan G pada mRNA akan berikatan pada C di tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi akan dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon AUG. tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada RNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan akan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidosite, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Ini membawa antikodon ya teman-teman. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triple kodon. Misal tabel triple kodon. Misalnya jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin, begitupun seterusnya. Selanjutnya asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P.
Saat itu ribosom akan berpindah pada triple codon lain yang ada di RNA, sehingga RNA yang sudah melepaskan absen aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk menempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Sekian dan terima kasih. Saya Raja Rizal Rasid dari Gaulus IPA 4. Saya ingin menjelaskan tentang sintesa protein. Sintesa protein adalah proses DNA menjadi mRNA. mRNA menjadi protein. Ada dua proses sintesa protein. Satu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Translasi terbagi dalam tiga tahapan nukleus, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi transkripsi, DNA yang terdapat dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerasi. Inisiasi terjadi saat RNA polimerasi melekat pada daerah pemotongan. Pada saat itu, RNA polimerasi akan mulai membentuk mRNA melalui cetekan DNA template. Perlu diingat, DNA terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. RNA juga terbagi dua, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin. Pirimidinnya terdiri dari urasil dan sitosin. Kemudian RNA polimerasi akan mengarahkan pembacaan 5 ke 3 proses. Ini disebut proses elongasi. Transkripsi akan berakhir saat DNA polimerasi sampai pada daerah terminator, yaitu urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma melalui pori-pori nukleus. Proses transkripsi pasangannya DNA dan mRNA seperti timin dan adenin dengan timin, sitosin dengan guanin, begitupun seterusnya. Proses translasi pasangannya mRNA dan tRNA seperti adenin dan urasil dengan adenin, guanin dengan sitosin. Translasi juga ada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil akan bergerak ke arah 5 menuju arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA membawa asam amino, metionin, dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat bersama ribosom kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. 1A atau aseptrosaid, P atau peptidasaid, CE atau exit site. Baru yang mana? Di daerah E dan bersiap untuk keluar, kemudian ke daerah A akan bersiap ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika pada salah satu 3 stop codon berada di daerah A. Kodon ini akan dikenali oleh protein sebagai release factor. Setelah release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dan ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, peptida inilah yang disebut dengan sebagai protein. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sibayong dari kelas 12 IPA 4. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang apa itu sintesa protein. Apa kamu tahu apa itu sintesa protein? Sintesa protein adalah proses DNA menjadi mRNA, mRNA menjadi protein.
ada dua proses sintesa protein. Yang pertama transkripsi, yang kedua translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Terdapat 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi transkripsi, DNA yang terdapat dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerasi. Inisiasi terjadi saat RNA polimerasi melekat pada daerah promotor gen, dan pada saat itu RNA polimerasi akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Perlu diingat, DNA terbagi menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin. Di dalam purin terdapat adenin, guanin, dan sedangkan di dalam pirimidin terdapat timin serta sitosin, S atau C. Kemudian RNA polimerasi akan mengarahkan pembahasan enzim ketiga. Proses ini disebut proses elongasi. Transkripsi akan berakhir saat DNA polimerasi sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kolon. Selanjutnya mRNA akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma melalui pori-pori. Selanjutnya, proses transkripsi memiliki hubungan dari DNA ke mRNA seperti timin ke adenin, adenin ke timin, sitosin ke guanin, dan begitu seterusnya. Dan selanjutnya translasi memiliki hubungan juga dari mRNA ke DNA seperti alsin ke urasin, urasin ke urasin, guanin ke sitosin, dan begitu seterusnya. Translasi juga ada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat proses subunit terikat pada mRNA akan bergerak ke arah lima ketika sudah menemukan pada AUG. RNA yang membawa asam amino dan wajib akan melekat pada mRNA, kemudian RNA terikat pada mRNA, maka RNA sendiri akan terikat bersama ribosom kecil. Inisiasi. Ribosom subesik besar memiliki 3 daerah, yaitu A. P. peptidoside, dan E. exisoside. Di daerah E ada bersiap untuk keluar, kemudian ke daerah A akan bersiap untuk ditempati RNA yang baru. Siklus ini terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika pada salah satu 3 sumber kolon berada di daerah. Kolon ini dikenali oleh protein sebagai release factor. Saat faktor memasuki daerah A, secara otomatis polimersida akan dirilis dan ribosom pun akan terpisah dan untuk bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, peptidoside ini yang dikenal sebagai protein. Saya Dwi Febri dari kelas 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses sintesa protein. Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Secara singkat, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA akan menjadi protein.
transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di transkripsi, yaitu inisiasi, 2 elongasi, 3 terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan 2 temprat. Poin yang harus diingat pada DNA adalah DNA, yaitu adenin akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Betul dibaca juga. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada RNA guanin. Pada DNA akan berpasangan dengan sitosin. Pada RNA sitosin akan berpasangan dengan guanin pada RNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3 dan proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal atau disebut dengan kodon. Selanjutnya mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menjadi sitoplasma untuk memulai translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat dalam translasi adalah peringus atau aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi A. mRNA akan berkaitan pada U tRNA. U pada mRNA akan berikan pada aTRNA. G pada mRNA akan berikan pada C tRNA dan C pada mRNA akan berikatan pada 6 tRNA. Tahap inisiasi akan dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini bergerak dari arah S ke arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino, methenion, dan antikodon UAG. Dari mana tadi? Melekat pada mRNA, kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan akan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi ribosom. Subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A yaitu P peptisaid dan E eksitasaid. Ini kayaknya Enggak ini. oh. 1, 2, 3. Dari daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah pada triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan berulang sampai tahap terminasi. Terima kasih.